Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ayat yang ke-139 dari surat Al-Baqarah. Ayat 139 dari surat Al-Baqarah. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu ayatnya. Taib. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul atuhajjunana fillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian mendebat kami fillah, tentang Allah, wa huwa rabbuna wa rabbukum, sedangkan dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Walana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kalian amalan-amalan kalian. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kepadanya lah kami mengikhlaskan ibadah ini atau agama ini. Ayat ke-139 dari surat Al-Baqarah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada kaum ahli kitab yang mereka mengklaim berada di atas kebenaran, yang mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah pilihan Allah, mereka lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Allah perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka, apakah kalian ingin mendebat kita tentang Allah? Maksudnya, apakah kalian merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengutamakan kalian daripada kita, sehingga kalian yang lebih berhak berada di atas jalan Allah menurut klaim kalian, sedangkan kita tidak. Padahal Tuhan kita adalah sama. Tuhan kita adalah sama.
Kalian mengakui bahwa Tuhan kalian adalah Allah, demikian pula dengan kita. Mengapa kalian merasa lebih layak untuk berada di jalan Allah dibandingkan dengan kita? Walana a'maluna walakum a'malukum. Maka yang benar bagi kami amalan kami, dan bagi kalian agama kalian atau amalan kalian. Dan kepadanya lah, kepada Allah lah kami mengikhlaskan agama ini. Nah, sekarang mari kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-muhajjah hiya. Al-muhajjah yaitu diambil dari firman Allah, atuhajjunana. Qul atuhajjunana. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian bermuhajjah tentang Allah dengan kita? Apa itu al-muhajjah? Hiyal mujadalatu baina itsnaini fa aktsara. Al-muhajjah itu adalah al-mujadalah, berdebat, baina itsnaini, di antara dua orang, fa aktsara atau lebih. Tata'allaqu bil masailil khilafiyyati, yang terkait terhadap masalah-masalah khilafiyah. Apa masalah khilafiyah? Masalah yang diperselisihkan. Hatta yakuna kullun minal khasmaini, hingga masing-masing dari dua kubu yang berseteru, al-khasmain, dua kubu yang berseteru, yuridu nusrata qaulih, ingin untuk membela pendapatnya, wa ibtala qauli khasmi, dan menjatuhkan pendapat lawannya. Fa kullu wahidin minhuma, maka masing-masing dari keduanya, yajtahidu fi iqamatil hujjati ala dzalik, bersungguh-sungguh di dalam menegakkan hujjah atas yang demikian itu. Taib. Jadi intinya al-muhajjah yang kita baca dalam firman Allah Ta'ala, qul atuhajjunana, itu artinya adalah berdebat. Dan yang namanya perdebatan itu ada dua kubu atau lebih yang berbeda pendapat. Dan masing-masing kubu akan berusaha sekuat tenaga untuk membela pendapatnya dan menjatuhkan pendapat lawannya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, apakah kalian berdebat dengan kita tentang Allah? Apakah kalian ingin memperdebatkan yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan kita? Masing-masing ingin untuk membela pendapatnya. Naam. Wal matlubu minha, dan yang diharapkan dari perdebatan ini yang benar. Di sini Syekh rahimahullah taala ingin memberikan petunjuk kepada kita tujuan dari debat yang dibenarkan adalah antakuna billati hiya ahsan. Perdebatan itu antakuna billati hiya ahsan, harusnya dengan cara yang baik atau yang terbaik, bi aqrabi tariqin yaruddu dhala ilal haq, dengan jalan yang mudah atau yang paling dekat, yaruddu dhala, yang mengembalikan orang yang tersesat, ilal haqqi, kepada kebenaran, wa yuqimul hujjata 'alal mu'anid, dan menegakkan hujjah pada orang yang menentang, wa yuwaddihul haqqa wa yubayyinul batila, dan menjelaskan kebenaran
demikian pula menerangkan kebatilan. Nah, ini tujuan debat yang dibenarkan dengan jalan yang terbaik, dengan cara yang baik, sehingga diharapkan orang yang tersesat itu kembali kepada jalan yang benar, lalu menegakkan bukti-bukti dan hujjah bagi orang yang menentang, menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Inilah yang diharapkan dari perdebatan. Fa in kharajat an hadhil umuri, namun kalau keluar dari perkara-perkara ini, kalau ada perdebatan yang keluar dari perkara-perkara ini, kanat mumaratan, maka jadilah perdebatan kusir. Wa mukhasamatan la khaira fiha, dan saling bermusuhan, tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi kalau asal debat, terutama kalau kita perhatikan penjelasan dari Syekh rahimahullah, bi aqrabi tariqin, dengan jalan yang terdekat. Apa artinya? Debat itu diusahakan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, yang tujuannya untuk mengembalikan orang yang tersesat menuju kebenaran. Nah, kalau ternyata perdebatan itu keluar dari hal ini, maka jadinya debat kusir, permusuhan, tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa ahdatsat minasyarri ma ahdatsat, dan bisa menimbulkan keburukan apa yang bisa ditimbulkan. Jadi di sini beliau rahimah ta'ala membahas tentang perdebatan yang dibenarkan. Yang tadi sudah kita sampaikan, perdebatan yang dibenarkan itu tujuan utamanya untuk mengembalikan yang salah menuju jalan yang benar, dengan cara yang terbaik, sesederhana mungkin, sedekat mungkin, menjelaskan kebenaran dan menerangkan kebatilan di atas ilmu, di atas hujjah. Ya, kalau sudah keluar dari itu, kalau sudah tidak terpenuhi hal-hal yang tadi kita sebutkan, maka jadilah debat kusir. Sudah nggak jelas arahnya kemana, yang ada hanya emosi, tidak jelas dalil yang dibawakan, pokoknya asal bunyi misalkan, pokoknya asal ngotot misalkan, tidak mengindahkan tujuan utama, ya, maka ini tidak dibenarkan. Taib. Kemudian kita kembali kepada makna ayat, fakana ahlul kitab, maka ahli kitab, yaz'umuna annahum aula billahi minal muslimin, mereka mengaku bahwasanya mereka itu lebih utama di sisi Allah dibandingkan dengan kaum muslimin. Wa hadha mujarradu da'wah, dan ini adalah klaim semata, taftaqiru ila burhanin wa dalilin, yang membutuhkan bukti dan dalil. Dan ini sudah pernah kita bahas ayat yang terkait dengannya, yaitu orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasara masing-masing mengklaim ikut, yaitu Yahudi atau Nasara, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Ya, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Nah, maka apa buktinya? Mana dalilnya kalau ikut Yahudi atau Nasara itu mendapatkan hidayah? Maka mereka tidak bisa menunjukkan. Oleh karena itu, mereka mengajak kaum muslimin untuk berdebat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, siapakah di antara mereka yang lebih layak
di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan hanya sekedar mengklaim semata. Kemudian fa idza kana rabbul jami'i wahidan, maka apabila Tuhan dari semuanya itu satu, Rabbul Jami', Tuhan dari semua. Siapa? Yahudi, Nasara, maupun orang-orang Islam. Kalau Tuhan mereka itu satu, laisa rabban lakum dunana, maka Tuhan tersebut bukan milik kalian saja. Artinya kami juga mengakui Tuhan kami Allah, kalian pun juga demikian. Wa kullun minna wa minkum lahu amaluh, dan masing-masing dari kita, dari kami dan dari kalian memiliki amalan tersendiri-sendiri. Fastawaina nahnu wa iyyakum bidzalik, maka jika demikian, istawaina, kami dan kalian itu sama, bidzalik, dalam hal itu, sama-sama menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kalian bertuhan dengan Allah, kami pun juga demikian. Ya. Fahada la yujibu an yakuna ahadul fariqaini aula billahi min ghairi. Maka kalau masing-masing dari kita mengakui Tuhannya Allah, maka ini tidak bisa menyebabkan salah satu dari dua kelompok itu lebih utama di sisi Allah dari yang lain. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini perlu untuk kita sedikit berpikir. Ini di antara penjelasan yang cukup penting. Orang-orang Yahudi mengklaim mereka lebih baik daripada kaum muslimin, karena mereka merasa mereka punya Tuhan Allah. Mereka merasa orang-orang Islam tidak lebih baik dari mereka. Maka kita menjawab sesuai dengan ayat ini, sebagaimana penjelasan dari Syekh rahimahullah, kalau kalian mengaku Tuhan kalian Allah dan kami pun juga mengaku Tuhan kami Allah, kalian punya amalan tersendiri, kami juga punya amalan tersendiri, maka secara asal kita itu sama. Sama apa? Di sisi Allah. Kalian menuhankan Allah, kami menuhankan Allah. Fastawaina nahnu wa iyyakum, maka dalam posisi ini kita sama. Fahada la yujibu an yakuna, kemudian fahada la yujibu an yakuna ahadul fariqaini aula billahi min ghairi, maka ini tidak menyebabkan salah satu dari dua kelompok, kita atau kalian, lebih utama di sisi Allah dibanding dengan yang lain. Sampai pada posisi ini, kita dan kalian sama, tidak ada yang lebih baik. Li'anna tafriqa ma'al istiraki fi syai'i, karena membeda-bedakan ma'al istirak, bersama dengan saling satu, fi syai', dalam satu perkara, min ghairi farqin mu'atsirin, tanpa ada yang membedakan, yang mempengaruhinya, dakwan batilah, itu hanya klaim semata. Wa tafriqun baina mutamathilain, dan membedakan antara dua hal yang sama, wa mukabaratan zahiratan, atau wa mukabaratun zahiratun, itu adalah kesombongan yang jelas. Nah, jadi maksudnya begini, kalau hanya dilihat dari Tuhan kita siapa, kalian dan kita itu menuhankan siapa? Jawabannya sama atau beda? Kalau dilihat dari Tuhan kita siapa, kalian menuhankan siapa, kami menuhankan siapa, dilihat dari jawabannya sama atau beda? Sama. Kalau hanya permasalahan Tuhan kita sama, lalu apa yang menjadikan kalian lebih berhak dengan Allah dibanding dengan kita? Wong kita sama-sama menuhankan Allah. Itu maksudnya. Maksud dari qul atuhajjunana fillah, apakah kalian mendebat kami tentang Allah?
Kalian mengapa menyampingkan kami dari Allah, sehingga kalianlah yang layak untuk dekat dengan Allah, kami tidak. Padahal dari sisi menuhankannya kami dan kalian sama. Jadi dari sisi ini tidak boleh kita saling mengklaim mana yang paling baik, mana yang paling mulia, mana yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada kondisi ini, menuhankan Tuhan yang sama. Nah, wa inna ma yahsulut tafdhil, sesungguhnya at-tafdhil, mana yang lebih utama, itu bisa terjadi bi ikhlasil a'mali salihati lillahi wahdah, dengan mengikhlaskan amalan saleh bagi Allah semata. Nah, perhatikan. Jadi kalau mau membeda-bedakan mana yang lebih utama antara kita atau kalian, mari kita lihat amalan masing-masing. Jangan melihat kalian yang lebih berhak untuk menuhankan Allah sedangkan kami tidak. Saya ini golongannya Allah, kalian bukan. Misalkan demikian. Dan itu klaimnya orang-orang Ahlul Kitab. Mereka lebih berhak untuk berada di dalam golongan Allah tidak dengan orang-orang Islam. Jadi mereka mengklaim Tuhan mereka Allah, sedangkan Tuhan kita bukan Allah. Mereka lebih dipercaya oleh Allah, mereka lebih dimuliakan oleh Allah, sedangkan kita tidak. Maka kita katakan kalau masalah menuhankan Allah kita sama. Tidak boleh kita saling merasa mulia dalam masalah ini, kecuali ada kelompok lain yang tidak menuhankan Allah. Silahkan itu kalian jauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah prinsip dasar menuhankan Tuhan, menuhankan Allah, kita berada di baris yang sama. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan? Bagaimana cara kita mengetahui siapa di antara kita yang paling utama? Dilihat dari amalannya. Apakah amalan kalian sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan syariatkan? Nah, disitulah kita akan berlomba-lomba mana yang lebih baik di antara kita. Jadi masalah menuhankan Allah tidak perlu diperdebatkan. Paham ya? Masalah menuhankan Allah Subhanahu wa taala antara kita dan kalian itu sama. Tidak perlu diperdebatkan. Nah, sedangkan di ayat ini Allah perintahkan Nabi kita untuk menyampaikan kepada mereka yang ingin memperdebatkan tentang Allah di antara kita. Seakan-akan kita itu tidak menuhankan Allah. Seakan-akan kita itu tidak percaya dan beriman kepada Allah. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan walana a'maluna walakum a'malukum. Mengatakan kepada Rasulullah SAW, sampaikan kepada mereka, bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Dan redaksi ayat seperti ini juga kita jumpai di dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian. Adapun mengklaim mana yang lebih mulia, mana yang lebih baik, maka dilihat dari amalannya. Nah, wahadhil halah, dan hal seperti ini, keadaan semacam ini, itu mengikhlaskan amal saleh kepada Allah semata. Wasful mu'minina wahdahum, ini hanya dimiliki sifatnya oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita adu antara amalan kita dengan mereka, antara amalan orang-orang Islam dengan ahli kitab, mana yang lebih ikhlas, maka ternyata kita jumpai sifat orang-orang yang berimanlah yang lebih ikhlas. Fata'ayyana, maka jelaslah annahum aula billahi min ghairihim. Orang-orang yang beriman
itu lebih utama di sisi Allah dibanding dengan selain mereka. Li'annal ikhlasa huwa tariqu ilal khalas, karena keikhlasan adalah jalan menuju keselamatan. Fahada huwal farqu baina awliya'ir rahmani wa awliya'i syaitan, dan ini adalah perbedaan antara wali-wali Allah Ar-Rahman dan wali-wali syaitan. Bil awsafil haqiqiyah, dengan sifat-sifat yang hakiki. Allati yusallimuha ahlul uqul, yang bisa diterima oleh orang-orang yang berakal. Wala yunaza'u fiha atau wala yunazi'u fiha illa kullu mukabirin jahul, dan tidaklah diperdebatkan di dalamnya kecuali oleh setiap orang yang sombong dan bodoh. Ya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau mau, sekali lagi, kalau mau mengetahui siapa di antara kita yang paling utama, maka lihat amalan kita. Introspeksi masing-masing dari amalan kita. Tidak perlu memperdebatkan tentang Allah Subhanahu wa taala karena kita sama. Dalam masalah menuhankan Allah kita sama. Kita sepakat Allah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur segala urusan kita. Maka dalam hal ini tidak ada keutamaan bagi kalian dibandingkan dengan kita. Fastawaina, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kita itu sama dalam sisi ini. Dalam sisi menuhankan Allah kita sama. Tidak berhak kalian mengklaim kalian lebih dekat dengan Allah dibanding dengan kita. Namun kalau kita mau melihat amalan-amalan kita, nah ini yang perlu untuk kita adu. Ya, Tuhan kita sama, tinggal amal kita yang berbeda. Nah, perbedaan inilah yang akan menentukan mana di antara kita yang lebih utama. Kami atau kalian? Dan ternyata yang paling utama tentu saja orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Ya. Dengan adanya bukti semacam ini barulah kita bisa menentukan siapa di antara kita yang paling utama dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat sifatnya, sifat orang-orang ahli kitab seperti apa, bagaimana cara ibadah mereka, bagaimana ketaatan mereka, bagaimana kedudukan mereka kepada Allah. Bandingkan dengan orang-orang yang beriman, ternyata ada perbedaan yang jauh. Sifat orang-orang yang beriman senantiasa mereka taat kepada Allah, patuh dan tunduk kepada Allah, dan mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah. Nah, ini bisa diterima. Ya. Kalau perbedaan amalan, lalu kita lihat siapa yang lebih baik amalannya, baru kita sah untuk mengatakan ini lebih baik daripada itu. Taib. Kemudian fa fi hadhil ayah, maka di dalam ayat ini irsyadun latifun, ada petunjuk yang sangat halus, yang sangat lembut, li tariqil muhajah, dalam cara berdebat. Wa annal umura mabniyatun 'alal jam'i bainal mutamatsilain wal farqi bainal mukhtalifain. Dan bahwasanya perkara-perkara itu dibangun atas dasar menjamak, mengumpulkan dua hal yang sama dan memisahkan dua hal yang berbeda. Ya, ini kaidah yang perlu untuk kita cermati. Orang-orang ahli kitab tidak mau menyamakan dua hal yang sama. Apa itu? Menuhankan Allah. Antara kita dengan mereka sama, tapi mereka tidak mau. Gak sama kita dengan kalian. Pokoknya ahli kitab Yahudi dan Nasara lebih utama daripada kalian. Dilihat dari apa? Dilihat dari menuhankan Allah. Loh, kok bisa? Tuhan kita sama. Dari sisi ini kita tidak ada perbedaan. Nah, orang-orang ahli kitab tidak mau menyamakan hal yang sama.
Karena mereka hanya mengklaim semata. Pokoknya mereka lebih mulia di sisi Allah karena Tuhan kita Allah. Nah, itu alasan mereka. Nah, kalau alasan mereka itu, apa bedanya dengan kita? Tuhan kita juga Allah kok. Maka kita harus apa? Menyamakan hal yang sama, mengumpulkan hal yang sama. Dan yang tidak kalah pentingnya, wal farqi bainal mukhtalifain, lalu kita pisahkan dua hal yang memang berbeda. Apa itu? Dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini adalah amalan. Baik, kalau Tuhan kita sama, dari sini kita seri misalkan, kita seimbang. Lalu sekarang kita lihat amalan kita, beda enggak? Nah, kalau orang ahli kitab dianggap sama. Jadi mereka apa? Membedakan hal yang sama dan menyamakan hal yang berbeda. Jadi kaidah mereka kebalik. Membedakan hal yang sama. Apa itu? Menuhankan Allah. Mereka membedakan antara mereka dengan kita. Seakan-akan mereka lah yang berhak memiliki Tuhan Allah, kita enggak berhak. Padahal apa? Kita juga menuhankan Allah. Nah, ini mereka berarti membedakan hal yang sama. Dan mereka menyamakan hal yang berbeda. Apa itu? Amalan. Ya. Amalan kita dengan mereka dianggap sama. Maka ini keliru. Yang benar, mari kita samakan hal yang sama dan kita bedakan hal yang berbeda. Yang sama apa? Tuhan kita sama Allah. Baik. Dari sini tidak ada masalah. Kemudian yang berbeda apa? Amalan kita. Mari kita lihat amalan kita. Bagaimana amalan kalian? Bagaimana amalan kita? Dari situ akan ketemu mana yang lebih baik. Ya, dari situ akan ketemu mana yang lebih baik. Taib. Dan yang terakhir di dalam firman Allah ini, wa nahnu lahu mukhlisun. Ini adalah petunjuk bagaimana seharusnya seseorang itu unggul dalam masalah agama. Apa? Keikhlasan. Ya, dalam masalah amalan, maka orang yang ikhlaslah yang lebih utama. Dan ternyata kita dapati keikhlasan ini adalah sifat dari orang-orang yang beriman yang tidak terdapat dari kalangan ahli kitab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-140. Ayat yang ke-140. Nah, ayat ke-139 ini yang mungkin agak sulit dipahami ya. Namun pada intinya orang-orang ahli kitab itu merasa lebih baik daripada kita karena Tuhan mereka Allah. Maka ini benar enggak? Orang-orang ahli kitab merasa lebih baik dari kita karena Tuhan mereka Allah. Ini benar enggak? Tidak benar, wong Tuhannya sama kok. Ya kan? Tidak benar. Yang benar apa? Mari kita lihat. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Ternyata yang kita jumpai, wa nahnu lahu mukhlisun. Kamilah yang lebih ikhlas kepada Allah dibanding dengan kalian. Kesimpulannya justru berdasarkan bukti-bukti yang ada, kami lebih baik daripada kalian. Ya. Nah, jadi tidak perlu mendebatkan Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Yang kita perdebatkan, ayo debatkan amalan kita. Amal kita dengan kalian, mana yang lebih baik? Dan Allah menutup ayatnya dengan wa nahnu lahu mukhlisun, memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kepada orang-orang ahli kitab, kita mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan dibaca ayat yang ke-140.
Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am taquluna, apakah kalian berkata, wahai ahli kitab, inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara, bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak keturunan mereka semua adalah Yahudi atau Nasara. Qul a antum a'lamu amillah, katakanlah, apakah kalian lebih tahu dibandingkan dengan Allah? Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah, dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang menyembunyikan persaksiannya di sisinya dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini diantara, ya bisa kita katakan, perdebatan berikutnya antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang ahli kitab. Kalau ayat sebelumnya memperdebatkan tentang siapa yang lebih baik, dan mereka melihat dari sisi Tuhan mereka adalah Allah, maka sudah dijawab, dan kita bisa membuktikan bahwasanya kita lebih baik daripada mereka karena kita mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Nah, sekarang mereka juga mengklaim hal yang lain. Apa itu? Mereka mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Yaqub dan anak keturunan mereka adalah Yahudi atau Nasrani. Ya, ini untuk menguatkan mereka bahwasanya mereka mengikuti para nabi. Maka katakanlah kepada mereka, apakah kalian yang lebih tahu dibandingkan dengan Allah? Mana buktinya nabi-nabi yang kalian sebutkan itu beragama Yahudi atau beragama Nasrani? Ini yang kita butuhkan, bukti, dalil, petunjuk. Bukan hanya asal klaim pengakuan semata. Ya. Dan di dalam Islam masalah ini sangat penting sekali. Sampai-sampai dijadikan sebuah kaidah umum dan juga dalam masalah fikih, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti itu harus dibawa bagi orang yang menuduh atau mengakui sesuatu. Dan bagi orang yang mengingkarinya cukup bersumpah. Ya. Jadi kalau setiap orang yang mengaku atau mengklaim sesuatu kita benarkan, maka hancurlah tatanan dunia ini. Setiap orang mengaku ini miliknya. Ini motor saya, buktinya saya pegang, hanya sekedar itu misalkan. Ini rumah saya misalkan. Ini milik saya dan lain sebagainya. Kalau kita benarkan semua pengakuan-pengakuan, hancur dunia ini. Maka pengakuan itu bisa dibenarkan kalau ada apa? Buktinya. Kalau ada buktinya. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi, mengaku bahwa para nabi itu Yahudi, mengaku bahwa para nabi itu Nasrani. Maka mana buktinya? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak benar, tidak bisa membuktikan. Ya. Lalu Allah sebutkan bahwasanya orang yang paling zalim adalah orang yang menyembunyikan persaksian. Justru kita bisa menghadirkan bukti bahwasanya kalian telah bersaksi bahwa para nabi-nabi itu bukanlah Yahudi atau Nasara. 6. Dan Allah tidak akan lalai dari apa yang telah kalian perbuat.
Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa hadhihi da'wan ukhra minhum. Dan ini adalah klaim yang lain dari mereka, dari ahli kitab. Wa muhajatun fi rusulillah, yaitu mereka berdebat tentang rasul-rasul Allah. Kalau tadi ngajak debat tentang siapa? Allah. Sekarang ngajak debat tentang rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah. Kalau tadi mereka mengklaim mereka lah satu-satunya yang memiliki Tuhan Allah. Sekarang mereka lah satu-satunya yang para nabi itu berada di atas agama mereka. Jadi mereka lebih berhak untuk mengklaim bahwa Ibrahim, Ismail, Yakub, Ishak itu nabi-nabi mereka, bukan nabi-nabi kaum lain. 6. Wahum yaqulun, kemudian za'amu annahum aula bihaula'ir rasul al-madhkurina minal muslimin. Mereka mengklaim bahwasanya mereka lebih utama, mereka lebih pantas untuk memiliki rasul-rasul yang disebutkan daripada orang-orang yang beriman. Ada lagi-lagi apa? Kalau masalah mengimani rasul, sama enggak kita dengan mereka? Sama. Meskipun kita batasi hanya sampai Nabi Yakub saja misalkan. Karena kalau kita teruskan Nabi Yakub dan anak keturunannya, atau dalam hal ini Nabi Ismail dan anak keturunannya, maka di situ ada perbedaan besar. Mereka tidak mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub wal asbat, anak keturunan Nabi Yakub siapa? Ya, Nabi Isa, Nabi Musa. Seluruh nabi-nabi kebanyakan adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Apakah kita beriman terhadap mereka? Jawabannya beriman. Berarti kita sama dalam hal ini. Ngapain diperdebatkan? Nah, kan seperti itu. 6. Faradallahu alaihim biqaulih, maka Allah pun membantah mereka dengan firman-Nya, a antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu dibanding dengan Allah? Fallahu yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyan. Ya, tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi maupun Nasrani. Ini Allah yang berfirman. Allah mengatakan ya Ibrahim dan Ismail, ya, itu bukan Yahudi, atau Ibrahim itu bukan Yahudi dan juga bukan Nasrani. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi apa? Bukti sejarah. Bukti sejarah Yahudi itu baru ada setelah zaman Nabi siapa? Yahudi itu menurut sebagian pendapat adalah nama Yahudi itu setelah zaman Bani Israel. Ya. Kalau nggak salah ada di antara anaknya Bani Israel, anak keturunan Bani Israel, Yahud namanya. Disitulah kaum itu dinisbatkan. Sedangkan Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam menurut pendapat yang sahih. Nama lain dari Nabi Yakub itu adalah Israel. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa kakek disandarkan kepada cucu? Ini adalah hal yang menyelisihi akal logika. Ya. Justru kalau mau harusnya mereka mengaku sebagai Ibrahimi, itu misalkan.
Tapi justru mereka membalik, Ibrahim itu adalah Yahudi. Padahal Yahudi itu jauh setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihissalam, lebih jauh lagi. Ya, Nabi Ibrahim tidak kenal Nasrani, tidak kenal Nabi Isa alaihissalam, karena itu adalah anak cucu dari Nabi Ibrahim jauh setelah beliau alaihimussalam. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan. Bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi ataupun Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif, yang lurus, dan beliau adalah seorang muslim. Ini kalau kita perhatikan dari segi penyebutan muslim, maka jelas dari kata Islam, seorang yang berislam. Ya, meskipun di zaman itu belum dikenal Islam sebagai agama. Perhatikan ya, Islam belum dikenal sebagai agama, tetapi makna Islam sudah ada sejak zaman dahulu. Karena Islam itu asli artinya menyerahkan diri, berserah diri. Ya. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang musliman, berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia juga bukan termasuk di antara orang-orang musyrik. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman demikian sedangkan kalian mengaku kalau Ibrahim adalah Yahudi dan Nasara. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Nah, ini jawaban yang sangat jelas. Wa hum yaqulun, sedangkan mereka berkata bal kana yahudiyan aw nasraniyan. Tidak, maksudnya mereka tidak terima dengan apa yang kita bawakan dari firman Allah. Mereka tetap bersikukuh bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani. Nah, sekarang kita lanjutkan perdebatannya. Kalau kalian tetap bersikukuh bahwasanya Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, sedangkan Allah berfirman Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, fa imma an yakunu humus sadiqinal alimin aw yakuna Allah taala humus sadiqul alimu bidzalik. Maka ada dua kemungkinan, harus ada salah satunya. Apa itu? Mereka yang lebih jujur dan lebih tahu, atau sebaliknya Allah yang lebih jujur dan lebih tahu. Karena antara Allah dengan mereka beda pendapat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasara, mereka mengatakan Ibrahim Yahudi dan Nasara atau Nasara. Maka mana yang benar? Bisa jadi kalian yang benar lalu Allah salah, atau sebaliknya Allah yang benar, kalian yang salah. Nah, fa ahadul amrayni muta'ayyinun la mahalata. Maka salah satu dari dua pendapat ini dipastikan kebenarannya yang tidak bisa ditolak. Salah satu pasti benar dan satunya pasti salah. Gak mungkin dua-duanya benar. Ya, ini diantara ilmu di dalam perdebatan. Dua hal yang saling kontradiksi gak mungkin disamakan. Tadi sudah kita sampaikan, pisahkan hal yang berbeda, samakan hal yang sama. Air sama air bisa bersama, kita persatukan. Air dan api nggak bisa bersama, harus ada yang unggul, baik itu air ataupun api. Demikian pula dalam masalah ini, firman Allah dengan pendapat kalian nggak sama, maka harus dicari, diteliti mana yang benar. Apakah kalian yang benar Allah dusta, atau sebaliknya Allah yang benar kalian dusta. 6. Wa suratul jawabi mubhamun. Dalam hal ini gambaran tentang jawabannya mungkin seakan-akan kurang jelas.
Seakan-akan ya, ketika bertanya a antum a'lamu amillah, seakan-akan ini bertanya karena jawabannya nggak jelas. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Padahal wa huwa fi ghayatil wuduhi wal bayan. Jelas ini berada di dalam puncak kejelasan dan keterangan. Hatta innahu min wuduhihi, sampai-sampai karena saking jelasnya lam yuhtaj an yaqul, tidak diperlukan untuk mengatakan balillahu a'lamu wa huwa asdaq. Bahkan Allah yang lebih tahu dan Allah yang lebih jujur. Ya, ketika kita bertanya, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Sebenarnya ini perlu jawaban enggak? Jangankan mereka, siapapun, apakah dia lebih tahu daripada Allah? Ini bagi orang yang beriman ya, kita enggak berbicara orang yang kufur, karena orang yang kufur tidak percaya dengan Allah. Dan ini kembali kepada menuhankan Allah. Mereka kan menuhankan Allah. Mereka beriman kepada Allah. Ya. Harusnya ketika ditanyakan apakah kalian lebih tahu daripada Allah, harusnya ini enggak perlu jawaban dan tidak perlu pembuktian. Karena orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman tentu meyakini Allah yang lebih tahu daripada kita. Tidak diperdebatkan. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan bahasa pertanyaan. Ada di antara bentuk perdebatan itu dengan menanyakan sesuatu yang sudah jelas. Kalau orang itu sadar, orang itu insaf, maka dengan pertanyaan ini harusnya sudah apa? Rujuk kepada kebenaran. Oh iya, Allah mengatakan demikian, saya mengatakan demikian. Siapa sih dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kok bisa-bisanya saya menyelisihi Allah? Itu kalau orang adil dan insaf di dalam berpikir. Ya. Nah, jadi tidak perlu dijawab. Tidak perlu dikatakan Allah yang lebih tahu daripada kalian. Nah, wa nahwu dzalik linjilaihi likulli ahad. Kenapa? Karena ini sangat jelas bagi setiap orang. Kama idza qila, sebagaimana apabila dikatakan al-lailu anwaru amin nahar, apakah malam lebih bercahaya daripada siang? Perlu jawaban enggak? Siang sama malam terangan mana? Apakah malam lebih terang daripada siang? Apakah malam lebih terang daripada siang? Ya enggak perlu dijawab harusnya. Orang yang mempertanyakan hal itu orang yang ya bisa dikatakan ya jelas kurang akalnya. Demikian pula ya, an-naru aharru amil ma, apakah api lebih panas daripada air? Jelas. Ya, tidak perlu dipertanyakan. Demikian pula asyirku ahsanu amit tauhid, syirik apakah lebih baik daripada tauhid? Manakah yang lebih baik, syirik ataukah tauhid? Jelas bagi orang-orang yang beriman mengatakan tauhid lebih baik daripada syirik. Demikian pula dengan yang tadi, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Mana yang lebih tahu, Allah atau kalian? Jelas jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu diperdebatkan. Ya. Wa hadza ya'rifu kullun man lahu adna aqlin, dan ini diketahui oleh setiap orang yang memiliki akal yang terendah. Kita enggak bicara orang jenius, kita bicara orang yang cerdas, orang yang berakal. Ingat ya, orang yang berakal, bukan orang gila. Orang gila keluar dari pembahasan kita. Orang yang berakal ketika ditanya api sama air panasan mana, ya tentu akan menjawab panas api. Siang sama malam lebih terang mana? Lebih terang siang. Allah sama kita lebih tahu mana? Lebih tahu Allah.
Orang yang paling rendah akalnya pasti akan menjawab demikian. Ya. Hatta innahum bi anfusihim ya'rifuna dzalik. Bahkan diri mereka sendiri, ahli kitab, itu sebenarnya mereka tahu hal yang demikian itu. Wa ya'rifuna anna Ibrahim wa ghairahu minal anbiya lam yakunu hudan wala nasara. Mereka itu sebenarnya tahu bahwasanya Ibrahim dan yang lain dari kalangan para nabi, mereka bukanlah Yahudi maupun Nasara. Mereka tahu. Cuman apa? Fakatamu hadzal ilma. Mereka menyembunyikan ilmu ini. Wa hadhihi syahadata, mereka menyembunyikan persaksian ini. Falihada kana zulmuhum a'zama zulmi. Karena itulah kezaliman mereka sebesar-besarnya kezaliman. Dan ini kembali kepada apa yang sering kita singgung di dalam pentafsiran surat Al-Fatihah, kelompok yang al-maghdubi alaihim, Allah murkai, kelompok yang dimurkai oleh Allah, yaitu Yahudi. Kenapa? Karena mereka apa? Tidak mengamalkan ilmu. Termasuk di antara maknanya menyembunyikan ilmu. Mereka tahu kalau nabi-nabi itu bukan Yahudi dan bukan Nasara. Tapi karena mereka berhadapan dengan kita kaum muslimin yang dipandang sebelah mata, mereka asal ngomong saja Ibrahim, Ismail dan anak keturunannya itu adalah Yahudi. Maka kita tidak bisa ditipu dalam hal ini, ya. Naam. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang menyembunyikan persaksiannya di sisinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sebenarnya telah bersaksi bahwa Nabi Ibrahim itu adalah musliman. Apa tadi muslim? Orang yang berserah diri, hanif, lurus. Itu Ibrahim, mereka tahu. Tapi mereka sembunyikan hal itu dan mereka sebutkan kalau Ibrahim itu Yahudi atau Nasara. Fahiya syahadatun indahum, maka itu adalah persaksian di sisi mereka, muwadda'atun minallah, yang dititipkan dari Allah, la minal khalq, bukan dari manusia. Jadi Allah langsung yang menitipkan persaksian itu kepada mereka. Fayaqtadi al-ihtimam biiqamatiha, maka seharusnya ini menjadikan mereka memiliki ihtimam, perhatian untuk menjaganya. Allah amanahkan mereka untuk bersaksi bahwasanya Ibrahim itu adalah nabi yang hanif, yang muslim, nabi yang lurus dan nabi yang berserah diri. Harusnya mereka jaga betul ini. Fakatamuha, namun justru mereka menyembunyikannya. Wa azharu ziddaha, dan mereka menampakkan kebalikannya. Apa itu? Ibrahim bukan orang yang lurus, bukan orang yang berserah diri, tapi orang Yahudi. Maka jama'u baina katmil haq wa adamin nutqi bih, mereka mengumpulkan antara dua kesalahan besar. Apa itu? Menyembunyikan kebenaran dan tidak berbicara dengan kebenaran, wa izharil batil, dan menampakkan kebatilan, wa da'wati ilaihi, dan justru apa? Mendakwahkannya. Jadi ada dua kesalahan terbesar mereka, menyembunyikan kebenaran dan menampakkan kebatilan. Satu saja ini sudah keliru, bagaimana dengan dua? Ada kalanya orang itu menyembunyikan kebenaran tapi dia diam. Mana yang benar ini atau itu? Diam dia. Padahal dia tahu yang benar. Salah enggak ini? Salah.
Atau ada orang yang menampakkan kebatilan, tapi dia tidak diam dari kebenaran, mengatakan ini benar, ini juga benar, ini juga salah. Nah, bagaimana kalau dua kesalahan ini terkumpul pada mereka ahli kitab? Menyembunyikan kebenaran dan menampakkan kebatilan. Maka kesalahan mereka apa? Berdobel, ya. Kesalahan mereka itu apa? Double. Berlipat. Nah, alaysa hadza a'dhamudz zulm? Bukankah ini adalah alaysa hadza a'dhamudz zulmi? Bukankah ini adalah kezaliman yang paling besar? Bala wallahi, benar demi Allah. Sayu'aqibuhum alaihi asyaddal 'uqubah, maka nanti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seberat-beratnya azab. Falihada qala, oleh karenanya Allah berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah lalai, tidaklah melupakan apa yang kalian telah perbuat. Jadi jangan dikira Allah Subhanahu wa taala tidak membuat perhitungan dengan mereka. Mereka di dunia bisa berkata sesuai dengan kehendak mereka, bisa mengklaim sesuatu sesuai dengan kemauan mereka. Dan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, telah menjelaskan semampu mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan semampu beliau, namun hidayah tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran sudah jelas terang benderang dengan bukti-bukti yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kezaliman mereka, kalaupun mereka tidak mendapatkan balasannya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakannya di akhirat. Sehingga Allah pun berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Taib. Bal qad ahsa a'malahum wa addaha wa dakhara lahum jazaaha. Bahkan Allah telah mengingat amalan mereka, Allah telah menghitung amal-amal mereka, dan Allah telah menyimpan bagi mereka balasannya. Ya, fabi'sal jazaa'uhum, maka seburuk-buruk balasan adalah balasan bagi mereka. Wabi'satin naru maswal lidh-dhalimin, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang yang zalim. Wa hadhihi tariqatul Qur'an fi dzikril ilmi wal qudrah. Dan ini diantara thariqah Al-Quran atau metode Al-Quran di dalam menyebutkan tentang ilmu dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aqibal ayatil mutadamminati lil a'malil lati yujaza 'alaiha. Disebutkan setelah ayat-ayat yang mengandung amalan-amalan yang akan dibalas di atasnya. Apa itu? Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini di bagian pertama membahas tentang amalan. Apa itu? Amalannya Yahudi mengklaim bahwa para nabi itu adalah Yahudi atau Nasrani. Jadi yang dibahas pertama di dalam ayat ini adalah amalan. Amalannya Yahudi seperti apa? Perbuatan orang-orang Yahudi itu seperti apa? Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membalas perbuatan mereka. Apa itu? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian berbuat. Jadi setelah membahas tentang perbuatan mereka, pengakuan mereka, kedustaan mereka, Allah tutup dengan kemahakuasaan Allah di dalam membalas amalan-amalan mereka. Dan sekali lagi,
metode seperti ini apabila benar-benar dipahami, direnungkan oleh orang-orang yang insaf, orang-orang yang menginginkan kebenaran, insya Allah akan mudah menerima. Kenapa? Karena kedustaan apapun yang kita lakukan, upaya apapun yang kita kerjakan untuk menutup-nutupi kebenaran, ternyata ujung-ujungnya Allah tahu perbuatan kita, dan Allah tidak akan lalai dari perbuatan kita nanti di akhirat. Sehingga orang yang memiliki hati nurani dan keimanan terhadap negeri akhirat, akhirnya apa? Percuma saya melakukan kedustaan di dunia kalau ternyata Allah nanti akan membalasnya di mana? Di akhirat. Jadi ini metode untuk membuat sadar manusia. Tentu kembali lagi apabila orang tersebut mendapatkan hidayah. Tapi kalau orang tidak mendapatkan hidayah, penjelasan seperti apapun gak akan masuk. Tapi ingat, Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang ingin menempuh jalan yang benar. Maka kalau ada orang yang benar-benar ingin mencari kebenaran, lalu dihadapkan pada ayat ini, insya Allah dia akan sadar, ternyata Allah gak lalai, ternyata Allah gak lupa, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengingat apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu, untuk apa kita melakukan kedustaan, penipuan, dan lain sebagainya kalau ternyata Allah nanti akan membalasnya di akhirat, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, fayufidu dzalikal wa'da wal wa'id, atau fayufidu dzalika al wa'da wal wa'id, maka yang demikian itu memberikan faedah ancaman dan janji Allah. Ancaman bagi orang yang durhaka, janji bagi orang yang beriman. Wat targhib wat tarhib, motivasi dan larangan, ya, motivasi dan ancaman. Wa yufidu aidan dzikral asma'il husna ba'dal ahkam, dan juga memberikan faedah menyebutkan nama-nama Allah yang indah setelah menjelaskan tentang hukum-hukum. Mungkin di ayat ini tidak kita jumpai persisnya, ya, tapi di ayat yang lain sering kita dengar ditutup dengan nama-nama Allah. Wa huwal alimul hakim, wa huwar rahmanur rahim, wa huwa azizun hakim. Sering kan kita jumpai nama-nama Allah ditutup atau menutup suatu ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang hukum-hukum permasalahan agama. Adapun di ayat ini Allah tidak menyebutkan nama tetapi menyebutkan sifat. Apa? Wa mallahu bighafil, Allah tidak lalai. Berarti Allah Maha tahu. Nah, annal amrad dini wal jazai, bahwasanya perkara-perkara agama dan balasan-balasan, asarun min asariha, itu diantara salah satu pengaruh dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mujibun min mujibatiha, dan diantara motif-motif yang yaitu menjadi pendorongnya, wa hiya muqtadiyatun lahu, dan menjadi konsekuensinya. Intinya apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, sekali lagi, ini termasuk di antara buah atau pengaruh dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, al-asma al-husna. Dalam hal ini diantaranya nama Allah al-alim al-khabir, Allah maha mengetahui segala sesuatu, ya. Qul a'antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Maka Allah memiliki nama al-alim, yang maha mengetahui. Dan Allah juga apa? Tahu apa yang kalian perbuat, dan Allah tidak akan melalaikan dan melupakannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya
ayat yang ke-141 biidznillah subhanahu wa ta'ala. Taib, sebelum kita akhiri barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Taib, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.